Pada tanggal 29 Januari 2001, saya mengalami begitu luar biasa sakitnya di punggung saya, kolik, sakitnya minta ampun. Itu terjadi pagi hari, biasanya saya bangun pagi jam 4, habis itu mandi, jam 5 saya duduk-duduk, kok terasa sangat panas. Maka pada saat itu, pagi harinya diantarin oleh istri dan anak saya paling besar ke rumah sakit di sekitar Lebak Bulus, yaitu ke penyakit dalam, untuk memastikan apa sih sakitnya pada saat itu. Saat itu kami dilakukan sebuah treatment, yaitu menggunakan USG. Dari hasil USG itu dianalisa oleh dokter penyakit dalam bahwa saya ada batu di dalam sebuah uretra. Maka dipastikan saya mengidap penyakit batu ginjal. Tetapi batunya seberapa besar kami belum bisa melihat. Dan saat itu kami diberikan sebuah obat untuk menghancurkan batu tersebut, tetapi tidak dikasihkan obat nyeri. Dan sampai sore hari sakitnya minta ampun. Maka Sabtunya karena tidak tahan, kami ke rumah sakit untuk memastikan kalau nanti rawat inap, maka memastikan rumah sakit yang di dekat rumah kita di kawasan di sekitar Bintaro. Karena itu masuk ke dokter spesialis urologi untuk dipastikan bahwa gambarannya memang ada batu, tetapi batunya belum tahu karena belum di CT scan. Tapi punya gambaran ini bisa dilakukan mungkin dengan SWL saja. Karena saya sakit sekali, maka saya dikasih obat nyeri, karena Senin sampai Selasa masih ada aktivitas. Rencananya setelah aktivitas itu tidak ada, baru kita akan melakukan kegiatan operasi kecil tersebut. Waktu itu estimasinya hanya SWL. Tapi pada Selasa malam, Rabu lah gitu ya, kita masuk UGD dengan kondisi sakit sekali. Saya masuk, diberikan biasa cairan untuk menghilangkan sakit dan penenang. Dari situ, karena musim pandemi biasa prosedur rumah sakit dimanapun berada, maka saya harus melakukan tes PCR untuk memastikan bahwa saya negatif. Maka saya nunggu di ruang isolasi selama sehari untuk memastikan saya tidak terkena COVID. Nah, setelah sehari itu dapat, saya masuk ke ruang perawatan dengan masih dikasih penenang dan juga obat nyeri. Setelah itu mulai dilakukan sebuah pengecekan hari berikutnya, yaitu jantung, paru-paru, dan lain-lain untuk mendukung bahwa kondisi saya siap untuk dioperasi. Karena itu juga dilakukan CT scan. Dari hasil CT scan tersebut, ternyata dokter urologi tersebut memberi informasi bahwa tidak bisa hanya operasi SWL saja, namun juga harus operasi laser, tembak laser, ya, sehingga memakan waktu yang lumayan lama. Oke. Saya saat itu setelah dilakukan pengecekan dan semuanya dan kondisi tubuh siap operasi, maka memasuki ruang operasi. Ya. Nah, ruang operasi tersebut dilakukan tindakan. Nanti saya coba jelaskan tindakan apa saja yang dilakukan. Yang kami terima adalah tindakan SWL dan kombinasi laser, atau biasa orang mengenal erektoroskopi, ya. Oke. Tindakan erektoroskopi itu mengangkat batu ginjal dan uretra menggunakan erekstroskopi, yaitu alat berupa selang berkamera. Metode pengerjaannya seperti sistoskopi, ya. Jadi setelah dibius oleh dokter anestesi, yaitu dengan di punggung pakai spin gitu, disuntik,
sehingga dari diafragma ke bawah itu mati rasa semuanya, tidak merasakan, baru alat-alat itu masuk melalui lubang kencing atau alat vital ke saluran kemih, uretra sampai ke dekat ginjal. Oke. Setelah itu melakukan penghancuran batu ginjal. Oke, setelah batu ginjal selesai dihancurkan dan juga dipasang digestan ya dalam tabung untuk nanti kalau ada batu-batunya masih kotor maka dia akan keluar di digestan. Setelah itu dilakukan operasi SWL, operasi mengasah batu dengan gelombang ya. Nah itu luar biasa, memang tidak merasakan sakit. Setelah itu maka masuk ke ruang perawatan, masih tetap di dalam sebuah alat vitalnya itu dikasih kateter untuk mengeluarkan kotoran dari air saluran tersebut di uretra sampai keluar ke tempat tempat untuk kotoran tersebut. Oke, seperti itu yang dirasakan. Cukup lama operasinya. Operasi pertama itu kalau nggak salah itu 1,5 jam, operasi kedua juga 1,5 jam, jadi hampir mendekati 3 jam. Semuanya lancar, tidak ada masalah. Oke. Setelah itu dokter menyarankan untuk menjaga dari sisi asam urat, karena saya kena batu ginjalnya itu diprediksi karena batu asam urat, bukan batu yang lain, gitu ya. Jadi asam uratnya harus di bawah 6. Karena itu dalam 6 bulan itu dari setelah operasi sampai sebelum sambil digestan itu saya melakukan pola makan yang ketat, yaitu hanya minum air putih minimal itu 2 liter sehari, jadi kebiasaan. Terus makanan juga yang tidak mengandung purin ya, jadi sangat selektif dan dilakukan. Ya akhirnya apa, karena garam juga dikurangin, gula dikurangin, maka tubuh saya yang tadi beratnya 78 kilo berkurang 12 kilo. Berarti 12 kilo, 78 saya jadi waktu itu jadi 60-an lah ya, 63 dari 78 jadi 63, 12 lebih ya. Itu yang dirasakan. Oke, dan selanjutnya pada masa dipasang digestan setiap hari itu seperti kalau kita merasa kalau bahasa medisnya tidak tahu, tapi anyang-anyangan, dan di belakang punggung itu terasa panas karena ada digestan yang dipasang, jadi sangat tidak nyaman sekali, jadi kondisinya tidak nyaman. Oke, disarankan waktu itu adalah digestan dipasang 6 bulan, namun dengan nanti saya ceritakan kenapa 3 bulan saya bisa cabut, karena kondisinya membaik. Sebelum dilanjutkan, apa sih batu ginjal? Batu ginjal merupakan batu-batu urin dalam piala ginjal, atau lebih sering lagi terdapat di kandung kencing. Sebab utama adalah pembentukan endapan-endapan batu urin. Urin yang terlalu mengandung banyak garam, dan garam tidak larut atau larut sedikit. Batu-batu itu mengendap di sekitar benda-benda asing. Atau juga ada beberapa hal makanan yang mengandung garam dari berbagai jenis akan mempercepat pembentukan batu. Dan juga kurangnya air minum. Karena air minum itu penting untuk mengeluarkan kotoran yang ada di uretra, sehingga keluar di kandung kemih. Apa yang dirasakan kalau kena batu ginjal? Yang saya rasakan terasa nyeri, ya. Walaupun sebenarnya ada yang juga pasien lain yang merasakan sakit pada saat kencing, tapi saya tidak merasakan itu. Mual, muntah, demam tinggi, sering mengeluarkan rasa sakit pada punggung. Yang saya rasakan setiap pasien berbeda-beda, tapi saya merasakan sakit pada punggung saja. Terjadi pembengkakan pada kaki mata. Ya, kalau pembengkakan kaki mata saya merasakan karena itu asam urat.
Perubahan struktur air seni, ya mungkin warnanya berubah. Terkadang kencing disertai darah, saya tidak ada. Sering bangun di tengah tidur malam, ya. Sering bangun di tengah tidur malam hanya kencing. Berkurang nafsu makan dan turunnya berat badan, saya tidak. Seperti biasa. Pembengkakan pada kaki, pada pergelangan tas, saya tidak. Kadang rasa sesak nafas, sulit bernafas juga tidak. Tapi di tubuh saya pada saat itu bahwa diprediksi mulai terasa bahwa itu ginjal itu, kulit itu terasa kotor, terasa kayak kudisen gitu ya. Saya pikir tadinya alergi tetapi bukan. Itu adalah indikasi batu ginjal. Oke, itu. Batu ginjal, ada beberapa jenis batu kalsium. Sebagian besar penderita batu kalsium mengalami hiperkalsiuria, di mana kandung kalsium dalam air kemih sangat tinggi. Obat diuretika tiazirid akan mengurangi pembentukan batu yang baru. Dan ini dianjurkan kalau batu kalsium itu minum sama seperti batu-batu yang lain, kalau kena ginjal, minum air putih yang banyak, 8-10 gelas per hari atau 2 liter lebih. Diet rendah kalsium dan mengkonsumsi natrium selular fosfat. Oke, untuk meningkatkan kadar sitrat. Disarankan untuk mengurangi asupan daging, ikan, unggas, serta makan makanan tersebut yang menyebabkan meningkatkan kadar asam urat. Oke. Itu ada juga batu jenis sitin. Batu yang terbentuk oleh asam aminositin dalam jumlah besar di dalam tubuh yang tak mampu dikeluarkan oleh ginjal. Penyakit ini tergolong langka dan hanya dialami bagi mereka yang memiliki riwayat genetik dari anggota keluarga. Atau batu struvit, yaitu batu mengalami infeksi yang tidak bisa diobati. Maka seorang sangat berisiko terserang penyakit ginjal jenis batu struvit. Hampir sebagian besar penyakit ini diderita oleh kebanyakan wanita dikarenakan wanita sering mengalami gangguan kesehatan pada organ reproduksi seperti keputihan dan lain sebagainya. Operasi yang dilakukan pada saat itu adalah karena kondisinya batunya besar, ada 12 batu di kiri dan di kanan, dan di kiri ada 3 dan di kanan itu lumayan ada yang besar dan ada yang kecil, maka kombinasi operasi yang dilakukan adalah erotrokopi, mengangkat batu ginjal uretra menggunakan erotrokopi, yaitu berupa selang kamera, dan kemudian mencari batu, kemudian menghancurkan dan mengangkatnya. Sebelum itu dilakukan oleh anestesi, memberikan obat penghilang sakit sehingga lumpuh total di antara diafragma sampai ke bawah. Setelah itu, karena kombinasi, dilakukan sebuah operasi SWL untuk menghancurkan batu-batu dengan menggunakan gelombang. Setelah itu memasang digestent atau tabung khusus yang terbuat dari yang saya pakai dari seperti fiber lentur untuk mengalirkan aliran urin agar sisa-sisa batu yang berukuran kecil bisa keluar. Dan setelah operasi tersebut dipasang kateter dari saluran kencing untuk membuang sisa-sisa dari batu ginjal yang ada. Apa yang dirasakan setelah operasi? Setelah operasi yang dirasakan adalah setelah operasi selesai, rawat inap selesai, maka kateter dilepas dari saluran kencing. Begitu sedikit nyaman karena sudah nggak ada kateternya, tapi walaupun kencingnya masih sakit. Terasa ada sebuah benda asing atau digestent di uretra itu terasa panas di punggung. Dan juga kalau bahasa saya itu anyang-anyangan yang terus-menerus cepat panas dan tenaganya itu tidak optimal. Maka sering minum air untuk memperlancar kondisinya. Minum air, pola makan dijaga,
yang tidak mengandung purin dari operasi sampai nanti waktu pengambilan DJ stand dan seterusnya menjadi pola hidup sehari-hari. Ureteroscope with a tiny fiber optic camera is inserted through the urethra and bladder into the ureter or kidney. Ureteroscopy is used to remove kidney or ureteric stones and enables a direct view of the ureter and kidney to confirm or rule out other abnormalities. This animation shows the removal of a kidney stone. Ureteroscopy is typically performed with the patient under general anesthesia. A small tube is passed through the urethra into the bladder, and from there, up into the ureter and into the kidney. A contrast study may be performed to assess the anatomy of the renal collecting system before stone removal. A contrast agent, or dye, is administered through the tube into the ureters. X-ray images clearly outline the urinary channel and exact position of the stone. A so-called safety wire that helps guide the ureteroscope through the ureter is inserted. Depending on the location of the stone, a rigid or flexible ureteroscope is passed through the urethra into the bladder, following the safety wire into the ureter, the small tube that drains urine from the kidney to the bladder. Once the stone is located, it may be pulled out directly with a so-called stone basket, or a laser is used to break the stone into smaller pieces before extraction using the basket. After stone extraction, the collecting system is checked to ensure that no residual stones have been missed. Your doctor may place a temporary small tube, called a stent, within the ureter at the end of the procedure to ensure that swelling does not block the drainage of the urine. A catheter, which is a tube placed through the urethra into the bladder, may be used to drain the bladder. This catheter remains in place with the use of an inflated balloon. The catheter and stent are usually removed shortly after the procedure. Pieces. When you urinate, these pieces are then discharged from the body along with the urine. This animation shows the removal of stones in the kidney. There is usually no need for general anesthesia, but pain medication is administered for comfort during the procedure. You are placed on an operating table with your flank positioned towards the shock wave generator. Imaging with X-rays or ultrasound might be performed to pinpoint the exact location of the stones. Focused shock waves are then transmitted to the stone through the skin. The stone absorbs the energy of the shock waves and breaks into pieces as small as grains of sand. Because of their small size, these pieces can pass easily from the body along with the urine when you go to the toilet after the procedure. The procedure lasts about 45 minutes. If you have a large stone, it is quite common that you need multiple sessions to completely break it. Your doctor will inform you on the needed course of treatment. After the procedure, your doctor will see you for a follow-up to check if the stone completely broke up and got flushed out with the urine. You will be given a urine strainer to catch the bits of stone passed in your urine for further examination. Sometimes a stone fragment can temporarily get stuck in the ureter on its way down. This can cause some blood in your urine, congestion, and even pain. If you are in pain, use the prescribed painkillers
and temporarily drink only small amounts to minimize the congestion. Contact your doctor if you develop fever. Tanggal 27 April 2021 jam 5 saya kontrol ke dokter subspesialis urologi yang kemarin mengoperasi saya untuk memastikan apakah kondisinya baik dan juga DJ stand-nya aman, dan mengizinkan apakah DJ stand itu bisa diambil karena sudah mulai nggak nyaman, terasa panas. Maka diizinkan dan operasi ditentukan tanggal 3 karena tanggal 1-2 itu hari libur, jadi hari libur nasional. Jadi tentukan tanggal 3 jam 2. Oke. Pengambilan digital seperti biasa prosesnya jam 2 diundur sehingga jam 6:30 karena lain hal. Begitu banyak hari itu operasi. Jadi diambil jam 6:30. Di 6:30 itu dilakukan sebuah tindakan di mana dari saluran kemih dikasih sebuah gel. Pada saat pemasangan gel luar biasa perihnya. Setelah itu, setelah tidak terasa sakit, maka alat untuk mengambil DJ stand dimasukkan lewat saluran kemih. Mengambil dan ditarik. Luar biasa. Memang tidak terasa sakit. Setelah itu setelah operasi selesai, masuk ke ruang recovery. Nah, disitulah terasa. Pada saat pipis atau buang air kecil terasa sakit sekali karena keluar darah dari iritasi habis operasi. Sampai 4 kali saya melakukan kencing atau buang air kecil. Setelah itu mulai berkurang. Sampai pagi harinya sudah mulai sangat berkurang dan masih sakit tapi tidak terlalu sakit. Dan dokter menyarankan jangan banyak tiduran karena sudah nggak ada DJ stand, jadi geraknya harus banyak dan juga melakukan aktivitas. Maka hari itu juga saya melakukan aktivitas seperti biasa, tapi tetap menjaga pola makan yang ada untuk mengurangi asam urat tinggi, karena standar untuk itu karena batu ginjalnya adalah dari asam urat, maka mengurangi makanan yang mengandung purin dan perbanyak air minum, minimal sehari 2 liter, dan menjaga kesehatan olahraga untuk meningkatkan stamina. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih sehat lagi.